Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Ansori. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mandiri perekonomian Indonesia. Saya akan membahas mengenai hakikat masalah struktural. Yang dimaksudkan dengan masalah struktural di sini adalah berbagai masalah berskala besar dan mendasar yang sejak lama secara sistematis disadari atau tidak terus mengikat kita pada keterpurukan. Mengingat masalahnya begitu mengakar dan meluas, maka pembenahan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, termasuk oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan semua dari kita dalam posisi dan kedudukan masing-masing, tinggi atau rendah, untuk bersama-sama secara sadar mengatasinya. Seberapa lama kita harus menunggu penyelesaian semua masalah struktural tersebut, itu sepenuhnya terpulang dari kita semua, seberapa serius kita mengupayakannya. Indonesia adalah negara yang diberkahi oleh sumber daya melimpah seperti tambang batu bara, tambang emas, dan lain-lain. Lantas, mengapa dengan modal begitu besar Indonesia tidak kunjung sejahtera, makmur, dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang 1945? Berapa banyak masalah struktural yang kita miliki? Terdapat 3 masalah struktural yang utama. Pertama, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, yang terutama disebabkan oleh masih lemahnya kinerja pendidikan berupa intelektual siswa di semua tingkatan maupun kualitas pendidikan itu sendiri. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur, baik itu infrastruktur fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, kelemahan kerangka kelembagaan institutional framework, atau bisa pula disebut infrastruktur lunak soft infrastruktur. Dalam definisi ini, maka infrastruktur fisik dan non-fisik dapat pula disebut sebagai infrastruktur keras atau hard infrastruktur. Di sini saya akan membahas masalah struktural yang pertama, yaitu sumber daya manusia. Masalah struktural yang pertama, pembangunan sumber daya manusia yang masih minim. Indeks pembangunan manusia atau HDI yang relatif rendah. Pada dasarnya, HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Sebagai tolak ukur sumber daya manusia secara konseptual adalah perhitungan dalam formula tertentu yang memadukan 3 komponen utama, yaitu 1. Kualitas hidup material yang diwakili oleh indikator tingkat pertumbuhan ekonomi GDP per kapita tahunan. Yang kedua, kondisi kesehatan penduduk yang diwakili oleh indikator usia harapan hidup life expectancy. Yang ketiga, kondisi pendidikan. Indikator wakilnya pada awalnya hanya tingkat melek huruf, namun kemudian diperluas ke sejumlah indikator pendidikan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas pembangunan sumber daya manusia yang masih minim dalam segi kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan yang belum optimal. Indonesia harus memberikan perhatian yang lebih besar dan serius lagi untuk memperbaiki kondisi kesehatan pada umumnya. Kalau dibandingkan dalam rentang waktu semata, harus diakui Indonesia khususnya selama masa pemerintahan Orde Baru sudah mencatat banyak kemajuan. Berbagai indikator kesehatan mulai dari tingkat kematian bayi, kecukupan gizi anak-anak dan remaja, kondisi sanitasi umum, jumlah dokter dan juru rawat, jumlah rumah sakit dan terutama pusat kesehatan masyarakat sudah berkembang cukup pesat. Pada sebuah data jelas memperlihatkan bahwa secara nasional kondisi kesehatan di Indonesia terus membaik dan perkembangannya tampak membesarkan hati. Angka kematian bayi dan anak terus turun dari tahun ke tahun, sementara angka usia harapan hidup, indikator umum kualitas kesehatan, terus melejit. Mau tidak mau, dan sesulit apapun, peningkatan upaya mutlak dilakukan di bidang kesehatan demi kebaikan bangsa Indonesia, baik sekarang maupun di masa mendatang. Pemerintah sendiri terus menambah alokasi belanja kesehatan, baik dalam jumlah nominal maupun sebagai presentasi dari total anggaran. Yang berikutnya, urgensi penataan menyeluruh bidang pendidikan. Hakikat arti penting pendidikan. Pendidikan adalah masalah besar dan fundamental nomor 1 bagi Indonesia.
Dalam kenyataan mendasar, dirumuskan oleh Michael G. Bonner, makmur tidaknya suatu negara atau bangsa tidak ditentukan oleh usianya. Kesejahteraan suatu negara tidak pula ditentukan oleh kekayaan alamnya. Tingkat kecerdasan manusia tidaklah berbeda berdasarkan warna kulit atau kebangsaannya, atau apakah ia berasal dari negara makmur atau miskin. Serta, ras ternyata juga tidak ada hubungannya dengan semangat dan kerja keras untuk maju. Baiklah, kalau bukan ras, kekayaan alam, usia peradaban, dan stereotip atau faktor primordial yang menjadi penentu, lantas apa? Pendidikanlah yang menjadi penentu paling mendasar apakah suatu negara dapat maju, makmur, atau tidak. Di negara-negara maju, mayoritas penduduknya memiliki sikap hidup positif, yakni antara lain etika yang tinggi dan terpuji sebagai prinsip utama. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, penuh tanggung jawab. Yang keempat, menghormati hak orang lain namun juga menjunjung tinggi hak-haknya sendiri. Yang kelima, hormat pada hukum dan aturan, mau bekerja keras, selalu berusaha menjadikan dirinya lebih baik. Yang berikutnya, mendahulukan tabungan dan investasi daripada bersenang-senang atau ikut lomba gengsi. Yang terakhir, menghargai waktu sebagai bagian dari kebiasaan menghargai janji dan semua ucapan yang telah disampaikan lisan apalagi tertulis. Sedangkan di negara-negara terbelakang, berkembang atau kurang maju, ternyata sedikit saja penduduknya yang punya sikap hidup positif seperti yang diuraikan di atas. Mayoritas penduduknya masih bersikap seenaknya yang jauh dari ciri-ciri di atas. Jadi, kesimpulannya, agar dapat maju, suatu negara harus memiliki sistem pendidikan yang memungkinkan para warganya mengembangkan dan memiliki sikap hidup positif. Masalah struktural yang berikutnya yaitu penataan menyeluruh bidang pendidikan. Yang pertama, prestasi pendidikan umum Indonesia yang rendah. Masalah ujian akhir nasional masih terus menjadi polemik. Berbagai kalangan menaruh keberatan terhadap penerapan UAN dengan alasan terlalu memberatkan siswa, mengurangi makna pendidikan karena hanya mendorong para siswa mencetak nilai tertentu pada mata pelajaran tertentu. Sudah lama kita tahu kalau indeks pendidikan di negara kita ketinggalan dibandingkan dengan Singapura atau Korea Selatan, yang boleh dikatakan sudah tidak mengenal buta huruf maupun orang yang tidak pernah menempuh pendidikan formal. Tetapi ternyata keterpurukan kita lebih jauh dari itu, karena sejak tahun 2005 itu pun kita sudah kalah dari Vietnam dalam soal pendidikan. Persentase penduduk yang melek huruf dan rasio penduduk yang mengikuti pendidikan formal di Indonesia ternyata masih terbilang rendah untuk ukuran Asia Tenggara saja, apalagi dalam daftar dunia. Tolak ukur berikutnya yang lebih relevan dengan kondisi pendidikan secara spesifik adalah nilai hasil belajar dan tingkat intelektualitas para siswa berdasarkan usia dan kelasnya. Dasar penilaian yang pertama adalah standar internasional, adalah hal-hal yang seharusnya diketahui oleh para siswa. Sedangkan yang kedua adalah tingkat kecerdasan rata-rata berdasarkan standar pedagogis internasional. Yang menjadi prinsip penataan bidang pendidikan berikutnya, minimnya kegiatan riset dan pengembangan R&D, masih minimnya jumlah profesional yang menekuni bidang riset dan pengembangan di Indonesia. Berikutnya, ilmu-ilmu dasar dari berbagai cabang ilmu, mulai dari penelitian tentang logam dasar sampai dengan mikrobiologi, penelitian teknologi yang bisa diaplikasikan di dunia usaha. Keterbatasan kegiatan akademik dan pedagogis di tingkat individual dengan sendirinya akan tercermin pada data-data nasional. Pada tahun 2002, ternyata belum sampai 12 orang di antara 1.000 penduduk Indonesia yang memiliki komputer atau tidak sampai 1,2%. Sementara di Malaysia sudah mencapai hampir 15% atau 12 kali lipat lebih tinggi daripada di Indonesia. Berikutnya yaitu melalui orientasi baru yang lebih memperhatikan sisi output, kita harus mulai berpikir bagaimana dengan dana dan sumber daya yang ada kita dapat meningkatkan kualitas dan hasil kegiatan belajar mengajar agar para siswa dari semua tingkatan
tidak sekadar menghabiskan waktu sekian lama di sekolah, melainkan benar-benar mendapatkan sesuatu sebagai bekal hari di kedepannya. Langkah mendesak yang harus segera dilakukan tampaknya adalah meningkatkan kualitas para guru, sekaligus membina disiplin dan karakternya. Masih begitu banyak guru yang memandang profesinya itu tak lebih dari sebuah sumber penghasilan. Peningkatan kesejahteraan yang akan segera dilakukan pemerintah tentunya merupakan momentum ideal bagi kita semua, bukan hanya pemerintah, untuk juga meminta lebih dari para guru. Sudah bukan rahasia lagi jika cukup banyak guru, juga dosen, yang asal-asalan dalam bekerja, lalu tinggal menunggu hari gajian. Masih sangat banyak guru yang menganggap bahwa urusannya hanya menyampaikan bahan pelajaran. Perkara apakah para muridnya memahami pelajarannya, apalagi dapat memanfaatkannya, sudah bukan urusannya lagi. Para siswa yang tidak puas selalu bertanya, lebih banyak bukannya diapresiasi, melainkan dianggap sebagai gangguan, bahkan ditafsirkan sebagai suatu kekurang ajaran. Belum lagi kasus kekerasan dan pelecehan seksual oleh guru terhadap murid-muridnya sendiri. Yang terakhir, pendidikan Indonesia dengan kualitas pendidikan yang baik akan memberikan dampak yang besar bagi peningkatan SDM yang berkualitas di bidangnya, sehingga nantinya bisa memberikan dampak yang positif bagi ekonomi di Indonesia. Peningkatan tersebut dapat ditempuh dengan cara peningkatan kualitas para guru, jelas lebih penting daripada penambahan jumlah guru. Ini karena dalam kenyataannya, jumlah guru di Indonesia sudah cukup memadai, meskipun tidak berarti sudah ideal, bahwa sejumlah daerah dan sekolah mengalami kelangkaan guru. Ternyata penyebabnya bukan karena jumlah guru yang terlalu sedikit secara nasional, melainkan karena penyebarannya yang kurang merata. Sampai sekarang, sejumlah daerah masih sangat kekurangan tenaga guru, terutama di daerah terpencil luar Jawa, khususnya di wilayah timur Indonesia. Sementara di bagian daerah Pulau Jawa, terutama di kota, malahan mengalami kelebihan guru. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.